Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Nuraini Febrianti dengan NPM 1012013 dari kelas C5 Manajemen. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatullah bagian 1 sampai dengan bagian 5. Pada bagian pertama, yaitu Ahamiyatu Ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatul berasal dari kata a'rofa, ya'rifu, ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, wujud maupun sifat-sifatnya. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Dan adapun manfaat mengenal Allah, yaitu orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaan, raf'ul iman wa taqwa. Dan sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebajikan-kebajikan sebagai berikut. Pertama, Al-Khalifah atau penguasa di muka bumi ini dalam Quran Surat An-Nur ayat 55. Lalu, Tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi seperti dalam Quran Surat An-Nur ayat 55. Lalu, Al-Amnu, bahwasanya Allah SWT akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan seperti dalam Quran Surah An-Nur ayat 55. Lalu Al-Barokat, keberkahan yang melimpah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Dan Al-Hayatun, kehidupan yang baik dalam Quran Surah An-Nahl ayat 97. Dan yang terakhir Al-Jannah atau syurga, yaitu dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 107 sampai dengan 108. Adapun ciri-ciri dalam ma'rifatullah, yaitu seseorang dianggap ma'rifatullah jika ia telah mengenali asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Allah, al-af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan sikap sidik atau benar dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup yakni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sabar menerima pemberlakuan hukuman atau aturan Allah atas dirinya, lalu berdakwah, dan juga ada membersihkan dakwah itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun. Dia hanya menyerukan ajaran agama seperti yang pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dukungan dalil yang kuat, yakni dalil nakli dalam Quran Surah Al-An'am ayat 19, dalil akli dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190, dan dalil fitrah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dan juga figur-figur teladan dalam ma'rifat, yaitu yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ulama amilun atau ulama yang mengamalkan ilmunya. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah adalah akal sehat, para rasul, asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Lalu yang kedua, jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Ada pula jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Yang pertama, al-kubru, sombong, al-zulmu, zolim, al-kazibu, dusta, al-fusuku, fasik, al-fasidu, fasad,
Al-ghaflah, lengah. Kasrotul ma'asi, banyak yang berbuat durhaka. Al-irtiyab, ragu-ragu. Lalu pada ma'rifatullah bagian kedua, yaitu at-thariq ila ma'rifatullah, yang berarti cara menuju ma'rifatullah. Cara menuju ma'rifatullah terbagi ke dalam beberapa metode. Yang pertama yaitu melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terbagi ke dalam ayat qauliyah dan ayat qauliyah. Metode yang kedua yaitu melalui metode Islam, yang mana dengan nakli dan akli, sebagaimana dalam firman Quran surat Al-Mulk ayat 10, lalu Quran surat Yunus ayat 100 sampai 101, dan yang kedua yaitu membenarkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 191, dan yang ketiga yaitu menghasilkan iman. Metode yang selanjutnya yaitu melalui metode selain Islam yang terbagi ke dalam 1. Dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Lalu pada ma'rifatullah bagian ketiga yaitu al-manawi min ma'rifatullah, yang artinya penghalang-penghalang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat, yang mana berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku tidak terpuji, yang terbagi ke dalam al-fisku, kefasikan, al-kibru, kesombongan, az-zulmu, kezaliman, al-kidzu, kedustaan, dan kasratul ma'asyi. Dan yang kedua yaitu maradus syubhah, yang mana berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan akal dan logika, yang terbagi ke dalam al-jahlu, kebodohan, al-irtiyab, keraguan-raguan, al-inhiraf, penyimpangan, dan al-qaflah, yaitu kelalaian. Lalu yang selanjutnya, ma'rifatullah bagian keempat yaitu al-adilah ala wujudillah, yang artinya bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuatan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Lalu eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut, yaitu yang pertama ad-dalilul fitri atau dalil fitrah, yang mana secara bahasa fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat asasi atau dasar yang masih murni yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan sejak dalam ruh. Manusia telah mengalami eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Yunus ayat 22 dan Quran surat Al-A'raf ayat 172. Lalu yang kedua yaitu ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Dan yang ketiga yaitu ad-dalilul akli atau dalil yang dapat oleh akal. Dan yang keempat yaitu ad-dalilul nakli atau nash. Dan yang kelima yaitu ad-dalilul tarikh atau dalil sejarah. Selanjutnya, pada bagian kelima dalam ma'rifatullah yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sesembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Dan mengesahkan Allah terbagi menjadi pertama, yaitu rububiyatullah yang terbagi ke dalam kholikon, rozikon, dan malikan. Yang kedua yaitu mulkiyatullah, dan yang ketiga yaitu goyatan atau yang dituju, dan yang terakhir yaitu ilahan ma'budha atau Tuhan yang disembah. Cukup sekian materi ma'rifatullah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.